Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan tentang putusan pengadilan negeri yang memperbolehkan pernikahan beda agama. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ferdian Harinur Wahid selaku moderator. Perkenalkan, saya Muhammad Idan Janur dari pemateri pertama dan selaku teman saya. Perkenalkan, nama saya Galang Abiyarma Sugianto selaku pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Rido selaku anggota. Perkenalkan, nama saya Nasrul Huda selaku anggota. Dan terakhir saya, perkenalkan Ahmad Azhari selaku anggota. Ya, itu saja perkenalan dari kami. Kita mungkin langsung masuk saja ke materi ya. Silahkan kepada Saudara Idansyah dan Galang, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih moderator. Izin masuk. Izinkan saya untuk memaparkan materi untuk kesempatan pada malam hari ini mengenai perkawinan beda agama. Perkawinan campuran antara agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan sebuah perkawinan yang tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Adanya perbedaan agama atau perbedaan dalam melaksanakan upacara agama yang dipertahankan oleh suami dan istri, yang mana di dalam suatu rumah tangga ada kalanya menimbulkan gangguan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Jadi dapat disimpulkan dari penetapan nomor 4 PDTP 2012 PM Magelang dan nomor 6 PDTP garing 2014 PM Magelang merupakan permohonan izin perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Magelang. Dengan dikabulkannya permohonan perkawinan agama tersebut, hakim beranggapan terjadi kekosongan hukum karena dalam undang-undang tidak secara tegas melarang adanya perwakilan beda agama sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di masyarakat. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 8 garing PDT P garing 2013 garing PN UNG karena memahami pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang pada intinya perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan mereka, bahwa keabsahan perkawinan harus didasarkan pada agama mereka, serta dalam penjelasan jurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 1400 garing K titik PDT garing 1986 dapat dipahami bahwa bagi yang melaksanakan perkawinan beda agama, maka dapat ditarik pemahaman bahwa mereka telah mengabaikan salah satu agamanya. Jadi, menurut saya, perkawinan beda agama menurut syariat Islam itu jelas tidak boleh. Tetapi, jika ada seseorang yang menginginkan pernikahan berbeda agama, lalu dia mengajukan ke pengadilan negeri dan disahkan oleh pengadilan negeri, mau tidak mau Dukcapil itu berhak mengesahkan perkawinan beda agama tersebut. Mungkin selanjutnya bisa disampaikan oleh
pemateri berikutnya, yaitu rekan saya, yaitu Muhammad Tidian Canur sebagai pemateri kedua. Silakan. Baik, mungkin saya sambung dari tinjauan pustaka perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengertian perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Penjelasan pasal 1 menjelaskan bahwa sebagai negara yang mendasarkan Pancasila, di mana sila pertamanya ialah ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau keberanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin dan rohani juga mempunyai peran yang penting membentuk keluarganya dengan bahagia. Rapat hubungannya dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Pengertian perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang Maha Esa. Dapat ditafsirkan sebagai berikut. Yang pertama, dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau tidak boleh berlaku hukum perkawinan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi orang-orang Islam atau hukum perkawinan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Nasrani bagi umat Nasrani, ataupun hukum perkawinan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Hindu bagi umat Hindu, ataupun yang bertentangan dengan kesusilaan agama Buddha bagi umat Buddha, yang bertentangan juga dengan ajaran Konghucu bagi orang penganut Konghucu. Yang kedua, negara Indonesia wajib menjalankan syariat atau hukum perkawinan Islam bagi orang Islam, hukum perkawinan Nasrani bagi orang Nasrani, hukum perkawinan Hindu bagi orang Hindu, hukum perkawinan berdasarkan agama Buddha, ajaran Konghucu bagi orang Konghucu, sekadar dalam menjalankan hukum perkawinan itu memerlukan bantuan atau perantaraan kekuasaan negara. Perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya berdasarkan pasal 2 ayat 1 adalah merupakan peristiwa hukum. Peristiwa hukum tidak dapat dianulir oleh adanya peristiwa hukum yang ditentukan dalam pasal 2 ayat 2 bahwa tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan perumusan pasal 2 ayat 1 tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksud dengan hukum masing agamanya dan kepercayaannya, termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Baik, mungkin bisa disambung oleh pemateri pertama lagi. Baik, terima kasih. Jadi, adapun implikasi hukum terhadap penetapan yang dikabulkan oleh Pengadilan Nomor
4/2012/PM-Magelang dan nomor 06/PDT-2014/PM-Magelang, maka tidak ada persoalan karena secara hukum boleh melakukan perkawinan beda agama, termasuk nanti dalam hubungan antara suami istri dan anak-anak mereka sudah diatur dalam undang-undang yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan implikasi terhadap penetapan yang ditolak oleh pengadilan nomor 08/PDT-2013/PM-UNG terhadap keabsahan perkawinannya adalah sah dan tidak diakui segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut. Adapun saran dari pemateri pada kesempatan kali ini, bagi masyarakat kami menganjurkan apabila dengan terpaksa harus melakukan perkawinan beda agama, maka diharapkan telah memahami prosedur pengajuan permohonan perkawinan beda agama dengan benar agar tidak terdapat kendala di pengadilan negeri maupun kantor catatan sipil. 2. Selanjutnya, kepada para hakim pengadilan negeri yang menangani perkara permohonan izin perkawinan beda agama, diharapkan memiliki dasar pertimbangan yang kuat agar dapat dipertanggungjawabkan dalam memutuskan suatu perkara. Sedangkan bagi pemerintah, tidak diaturnya perkawinan beda agama secara jelas dan konkret dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menimbulkan multitafsir terhadap beberapa pasal di dalamnya. Menurut penulis, menurut kami, perlu dilakukan revisi atau rumusan ulang terhadap Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, sehingga pemerintah harus lebih tegas dalam mengatur perkawinan beda agama tersebut, karena hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang wajib dilindungi dan dijamin oleh negara. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Setelah ini mungkin ada sesi tanya jawab atau sesi sanggahan dari teman-teman. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih kepada pemateri atas pemaparan materinya. Ya, mungkin kita akan buka sesi tanya jawab atau sesi sanggahan. Silakan yang ingin menyanggah atau bertanya. Mungkin Bapak Nasrul. Ini saya bertanya. Instruksi moderator, instruksi. Ya, silakan. Suara Bapak Nasrul ini tidak kedengaran. Oh ya, mungkin bisa agak lebih dekat lagi, Nasrul. Nah, kan berarti suatu perkawinan itu dapat dikategorikan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan pasangan yang melakukan perkawinan tersebut. Dengan demikian, penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Karena landasan hukum agama dalam melaksanakan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pertanyaan saya di sini, jika kita melakukan perkawinan di agama mana yang dianggap sah? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Mungkin pertanyaannya bisa diperjelas lagi, Saudara Nasrul Huda, karena suaranya patah-patah dan susah untuk kita dengar. Jadi gini, ketika ada seseorang melakukan pernikahan beda agama, kan tadi sudah dijelaskan kalau pernikahan beda agama itu bisa sah tergantung hukum agama masing-masing, ya kan? Ya, benar. Pertanyaan saya, kalau ada orang menikah beda agama
Nah, agama mana yang dianggap sah gitu loh. Sedangkan pernikahan agama mereka itu berbeda. Jelas, Pak Materi? Jadi gini Saudara Nasrul, kita tadi sudah menjelaskan bagi masyarakat yang mau mengajukan pernikahan beda agama dengan unsur terpaksa harus melakukan harus melakukan pengajuan permohonan kepada pengadilan negeri dengan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku. Contohnya seperti mengajukan permohonan isbat ke pengadilan negeri maupun kantor catatan sipil, seperti itu. Jadi ada prosedurnya. Seperti itu mungkin Saudara Nasrul. Apakah jawabannya puas? Belum. Saya ingin menambah lagi. Kan di undang-undang sudah jelas ya. Kalau menurut agama itu sah, berarti pernikahan itu jadi sah. Mungkin maaf Saudara Nasrul, Anda mungkin salah memahaminya. Menurut agama Islam jelas-jelas pernikahan beda agama itu tidak sah. Tetapi menurut administrasi negara itu sah apabila di pengadilan negeri disahkan oleh pengadilan negeri, dan mau tidak mau apabila pengadilan negeri mengesahkan sebuah perkara itu, mau nggak mau kantor catatan sipil harus mencetak atau mendaftarkan nama kedua calon tersebut ke dalam buku catatan pernikahan, seperti itu. Gimana? Menurut agama tidak sah, tetapi tetap terdaftar di kantor catatan sipil. Karena dengan syarat atas persetujuan pengadilan negeri, atas diskusi alasan-alasan yang tertentu dan disetujui semuanya di pengadilan negeri, seperti itu. Saudara Nasrul Huda. Mungkin ini bisa dibagikan penyampaian materi dari kami selaku pemateri untuk makalah atau pembahasan yang kita sampaikan tadi melalui chat group, seperti itu. Saya kan gini nih, penentuan bahwa dalam perkawinan tergantung pada pertemuan agama, karena landasan hukum agama dalam melaksanakan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, itu sudah jelas penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Jika tidak ada agama yang bisa atau yang boleh memperbolehkan pernikahan beda agama, berarti itu tidak. Sedangkan jika tetap disahkan, berarti itu menyalahi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bukan begitu. Mungkin Anda salah memahaminya, Saudara Nasrul. Yang saya tangkap, jadi Hakim Halomuan Erwin Frans Sihaloho dari Pengadilan Negeri Jaktim, Jakarta Timur, itu menyatakan nikah beda agama sah, sehingga sah pula pencatatannya. Alasannya kenapa? 1. Dalam buku nomor 1 tahun 1974 yang Anda maksud tadi, dalam buku nomor 1 tahun 1974, benar? Benar, Saudara Nasrul? Tidak diatur kalau calon suami dan calon istri yang memiliki keyakinan agama berbeda merupakan larangan perkawinan. Butuh digarisbawahi oleh Saudara Nasrul.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah melarang terjadinya perkawinan di antara mereka yang berbeda agama. Selanjutnya, berdasarkan pasal 28B ayat 1 UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, di mana ketentuan ini pun sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing. Seperti itu, Nasrul. Apakah jelas? Ada yang menambah? Mungkin Saudara Nasrul perlu memahami konteks atau makna di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yang Anda terangkan sebelumnya. Seperti itu. Gimana Saudara Nasrul? Gimana Nasrul? Kalau tidak ada, kalau mungkin dari teman-teman tidak ada pertanyaan lagi atau sanggahan lagi, bisa kita akhiri diskusi kita malam hari ini. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Gimana Saudara Ridho? Izin bertanya moderator Ya, silakan. tentang pembahasan perkawinan antara dua agama ini. Sangat banyak dilakukan oleh masyarakat kita dengan landasan cinta. Apakah mengajukan perkawinan beda agama dengan alasan cinta itu bisa diproses di pengadilan agama? Gimana tadi pertanyaannya? Coba saya bantu. Pertanyaannya gini, apakah dengan alasan kita itu cinta kepada yang beda agama, itu bisa menjadi alasan kita untuk mengajukan permohonan untuk menikah beda agama kepada KUA atau oknum yang menikahkan kita nanti? Apakah alasan itu cukup mampu diproses oleh pihak berwajib? Izin menjawab moderator dari pertanyaan Saudara Ridho. Jadi di negara kita ini ada yang namanya peraturan hak asasi manusia, yang dimana di dalam ketentuan yang dimana Hakim Imam Supriyadi Pengadilan Negeri Surabaya pernah mengatakan pasangan mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya yang dalam hak untuk bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai atau permohonan yang dimaksud oleh Saudara Ridho tadi yang berbeda agama sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi dalam lingkup kebebasan beragama seperti itu. Jadi setiap negara Indonesia itu mempunyai hak untuk kebebasan beragama. Dalam Islam juga tidak mengajarkan bahwasanya kita memaksa orang-orang muslim untuk memeluk agama Islam seperti itu. Jadi semua individu dari kita itu punya hak untuk
memiliki kebebasan untuk kebebasan beragama seperti itu, Saudara Ridho. Jadi mungkin bisa alasan karena cinta, karena mereka mempunyai hak di situ yang dilindungi oleh hak asasi manusia. Mungkin itu ya saja yang dapat saya sampaikan. Ada lagi, Ridho? Ya, saya izin bertanya. Ya, Moderator. belum. Mungkin Ridho masih mau menyanggah tadi mungkin. Sebentar ya. Kalau gini, Anda tadi berbicara mau nggak mau tentang orang yang bakal melakukan perkawinan beda agama mengajukan proses kepada Kementerian Agama untuk menikah beda agama itu memproses. Bukan Kementerian Agama, Saudara Ridho, Pengadilan Negeri. Ya, pengadilan negeri, maaf. Kepada pengadilan negeri untuk memproses pernikahan beda agama. Ya. Di negara kita, mayoritas negara itu, mayoritas agamanya itu ada 5. Konghucu, Islam, dan lain-lain. Itu di setiap agama itu melarang kita bertujuan untuk menikah agama, bertujuan untuk melakukan pernikahan beda agama. Jika kalau si pengadilan negeri ini membantu memproses pernikahan beda agama, berarti pengadilan negeri membantu mereka menuju kesesatan. Kalau dalam konteks spiritual, iya. Kalau menurut saya mungkin pengadilan agama ini sifatnya netral, tidak hanya berpihak ke negara ke umat Muslim saja, tetapi untuk bangsa Indonesia. Namanya aja kan pengadilan agama, peradilan negeri, bukan pengadilan agama. Kalau pengadilan agama mungkin bisa, pengadilan agama itu kan membahas tentang kasus-kasus agama seperti kasus-kasus agama. Kalau pengadilan negeri ya kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, tidak mesti hanya untuk kepentingan masyarakat Muslim saja seperti itu. Kalau pengadilan agama mengedepankan urusan masyarakat Muslim saja, mungkin bangsa Indonesia ini akan pecah. Karena apa? Karena Indonesia ini kan terdiri dari lima agama. Mungkin banyak yang dari bangsa Indonesia ini yang tidak setuju dengan keputusan pengadilan agama apabila pengadilan agama lebih mengedepankan permasalahan umat Muslim seperti itu. Kenapa harus dipertimbangkan ke pengadilan negeri buat nikah beda agama itu? Kan nikah beda agama ini suatu kesesatan. Bukan suatu kesesatan, Mas Ridho, karena sebuah perkara itu atas dasar hukum yang ada. Semua hukum itu sudah tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah kita diskusikan tadi. Yang saya sebutkan tadi, undang-undang yang saya sebutkan tadi, yang sempat dijelaskan oleh Saudara Nasul Huda juga, Saudara Ridho. Ya, bisa dilanjut. Sudah cukup puas, Ridho? Karena waktunya terbatas, lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja. Baik, silahkan Azhari. Oke, izinkan saya bertanya. Sebelumnya dijelaskan dalam materi
bahwa hukum negara memperbolehkan nikah beda agama. Ya. Pertanyaan saya, sedang tadi disebutkan Ridho di negara Indonesia banyak ada 5 agama yang disahkan, tapi di dalam setiap agama masing-masing itu tidak memperbolehkan menikah beda agama. Nah, atas dasar apa hukum tersebut disahkan di negara Indonesia? Nah, itu saja pertanyaannya. Jadi menurut saya atas dasar apa? Atas dasar undang-undang yang sudah tertera. Atas dasar undang-undang yang sudah tertera kepada para hakim pengadilan negeri yang menangani perkara permohonan izin perkawinan beda agama diharapkan memiliki dasar pertimbangan yang kuat agar dapat dipertanggungjawabkan dalam memutuskan suatu perkara. Jadi semua putusan sebuah perkara itu di tangan pengadilan negeri atas landasan UUD yang sudah tertera. Jadi semua hukum yang ada di Indonesia itu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti itu, Saudara Ahmad Azhari. Ya, bagaimana Azhari? Jadi maaf saya potong lagi. Saya mau menekankan lagi bahwasanya kami memiliki saran untuk masyarakat, pengadilan negeri dan pemerintah. Mungkin teman-teman menyimpulkan dari saran kami seperti bagi masyarakat kami mempunyai saran untuk jika masyarakat ingin mengajukan dispensasi perkawinan beda agama, diharapkan telah memahami prosedur pengajuan permohonan perkawinan beda agama dengan benar agar tidak terdapat kendala di pengadilan negeri maupun kantor catatan sipil. Nah, jadi jika ada masyarakat yang ingin mengajukan pernikahan beda agama, perlu memahami prosedur-prosedur yang ada yang sudah ditetapkan oleh pengadilan negeri. Jika pengadilan negeri mengesahkan sah pernikahan tersebut dan dicatat oleh kantor catatan sipil. Sedangkan kalau tidak disahkan oleh pengadilan negeri, maka tidak sah perkawinan tersebut. Nah, adapun saran-saran dari kami untuk pengadilan negeri yang menangani perkara tersebut diharapkan memiliki dasar pertimbangan yang kuat agar dapat dipertanggungjawabkan dalam memutuskan suatu perkara. Jadi perlunya pengadilan negeri itu harus mempertimbangkan secara kuat dan dapat dipertanggungjawabkan di akhir nanti. Dan tugas pemerintah agar memperbaiki atau menjelaskan secara jelas perkara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Undang-undang tersebut menimbulkan multitafsir terhadap beberapa pasal di dalamnya. Jadi karena ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, masyarakat Indonesia itu menimbulkan macam-macam tafsir terhadap beberapa pasal di dalamnya. Jadi perlu adanya revisi atau rumusan ulang terhadap Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia. Sehingga kami, pemerintah, harus lebih tegas dalam mengatur perkawinan beda agama tersebut karena hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang wajib dilindungi dan dijamin oleh negara. Nah, karena ada hak asasi manusia, itu negara wajib melindunginya. Seperti itu, Saudara Azhari. Mungkin bisa dipahami.
waktunya kurang. Oh, oke, karena waktu Google Meet-nya ini kan kurang juga. Nanti kita sambung, kita bikin meeting baru lagi. Mungkin ini kita tutup dulu ya. Ya, baik, karena ini kita meeting baru ya, kita melanjut meeting yang tadi. Siapa tadi? Azari ya? Azari mau menyanggah pernyataannya Ya. Galang. Tadi disebutkan bahwa dasar undang-undang kan dari Pancasila semuanya. Tidak dari Undang-Undang Dasar 1945 UUD, Undang-Undang Dasar. Itu landasan sebuah hukum negara Indonesia. Nah, tapi kan semua dasar hukum undang-undang itu dari Pancasila kan? Diambilnya gitu. Ya, Nah, sedangkan Pancasila ini menganut Tuhanan Yang Maha Esa, di mana negara wajib beragama. Nah, kenapa sedangkan semua agama di Indonesia mayoritas itu melarang hukum beda agama. Nah, kenapa disahkannya nih sedangkan masih disahkannya nih hukum beda agama. Sedangkan jelas itu di Pancasila Tuhanan Yang Maha Esa, di Indonesia ini negara hukum yang beragama. Nah, bisa dijelaskan? maaf Saudara Ahmad Azari, mungkin pemahaman Anda salah mengenai arti ketuhanan yang Maha Esa. Ya, saya setuju dengan kekeliruan Azari, saya setuju. Sabar, Dengan, saudara ini menurut saya Galang lagi. arti ketuhanan yang Maha Esa itu bahwasanya bangsa Indonesia itu yaitu Tuhan satu. Esa itu kan artinya satu. Ya seperti itu. Kenapa? Apa tadi pertanyaannya? Kenapa masih ada apa? Kenapa walaupun di Indonesia ini menganut negara yang beragama, wajib beragama, ya nggak wajib lah. Kenapa sedangkan di semua agama yang disahkan di Indonesia ini melarang nikah beda agama. Nah, kenapa masih disahkannya hukum nikah beda agama ini? Jadi tadi kan saya sudah memberi saran kepada pemerintah bahwasanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menimbulkan multi tafsir terhadap beberapa pasal di dalamnya. Jadi banyak orang yang berbeda-beda menafsirkan undang-undang tersebut. Jadi PR pemerintah itu PR-nya adalah perlu dilakukan revisi atau rumusan ulang terhadap undang-undang perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia sehingga pemerintah harus lebih tegas dalam mengatur perkawinan beda agama tersebut. Jadi kenapa masih ada banyak yang melakukan pernikahan beda agama dan disahkan karena undang-undang ini perlu direvisi gitu nah. Sehingga banyak orang itu menafsirkan secara beda-beda seperti itu. Itu PR pemerintah seharusnya. Dan pengadilan agama harus pintar-pintar untuk memutuskan sebuah perkara tersebut. Landasan hukum yang konkret seperti itu. Bagaimana Azari? Berarti ini ngambil hukumnya berarti nggak jelas gitu. Bukan nggak jelas, sudah jelas. Seperti ini aja dah. Islam sendiri itu banyak yang berbeda-beda menafsirkannya. Kenapa ada 4 mazhab? Karena berbeda-beda menafsirkannya, tetapi tujuannya hanya satu. Seperti itu. Bisa dipahami aja sih.
Ya. Jadi kesimpulannya menurut agama, perbedaan agama itu tidak sah, jelas tidak sah. Tetapi ada tetapinya, ada catatannya. Apabila memiliki alasan tertentu, terpaksa bisa untuk mengajukan ke ranah pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan negara, seperti itu. Ikut mayoritas saja. Bagaimana Azari? Itu Sudah puas? menurut materi yang kami diskusikan pada malam hari ini. Bagaimana teman-teman? Bagaimana, ada yang ingin menyanggah lagi atau ingin bertanya Tidak. lagi? Cukup. Saudara Nasrul gimana? Nah, cukup. Cukup ya. Insyaallah, tabarakallah. Semoga diskusi kita pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mungkin penjelasan pemateri ini saya dan saudara Daha kurang dari kata sempurna. Mungkin banyak kesalahan dari kita juga. Kami mohon maaf sebelumnya. Kami akhiri dengan salam. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ambil alih ya. Untuk ini diskusinya kita akhiri sampai sini saja. Kan semua sudah puas ya dengan masing-masing hasilnya. Wah. Ya udah, baik. Sekian diskusi dari kelompok 2 tentang putusan pengadilan negeri yang memperbolehkan pernikahan beda agama. Saya selaku moderator di sini meminta maaf jika ada salah kata atau perilaku yang kurang baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.